Adik-adik. Wah, adik-adik, Lause senang sekali hari ini karena hari ini kita mau sama-sama ibadah sekolah minggu lagi. Nah, adik-adik, hari ini Lause Vika ditemani oleh Lause Putri. Halo adik-adik semua, kita akan beribadah bersama. Nah, Lause aja kita untuk bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian apa Lause? Ku mau pergi ke sekolah minggu. Yuk adik-adik ikutin gaya Lause ya. Mau pergi ke sekolah minggu bersama teman-teman semua. Siapkan diri, bawa kitab suci, sukacita memuji Tuhan. Mendengar penuh firman Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati. Setiap hari taat dan setia, jadi murid yang sejati. Sekali lagi adik-adik. Yuk adik-adik kita lebih sukacita lagi nyanyinya ya. Mau pergi ke sekolah minggu bersama teman-teman semua. Siapkan diri, bawa kitab suci, sukacita memuji Tuhan. Mendengar penuh firman Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati. Setiap hari taat dan setia, jadi murid yang sejati. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, yuk Lause aja kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Terima kasih sudah kumpulkan kami. Biarlah Tuhan yang menolong ibadah kami, memberikan kami sukacita, dan di dalam ibadah ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik masih ada sukacita nggak? Lause Masih. Putri masih sukacita? Masih dong. Wah, oke adik-adik, yuk sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan lebih semangat, lebih sukacita. Kita mau naikkan pujian ini, Just for Christ, I will sing for Jesus. Yuk adik-adik ikutin gaya Lause ya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur, pastilah sangat besar.
kita sudah memuji Tuhan bersama. Betul sekali. Adik-adik sudah keringatan di rumah? Wah, Lose di sini sudah keringatan ya. Semangat sekali. Kita bersyukur karena kita boleh beribadah kepada Tuhan. Lalu ajak kita untuk duduk bersama, kita mau tenangkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, jadi sepertimu sebagai lagu pengantar kita untuk boleh belajar kembali firman Tuhan. Kita mau katakan, Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. katakan ubah hatiku, Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. biar mataku seperti matamu, Mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. katakan sekali lagi, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku Biar mataku seperti matamu Tuhan. seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Oke adik-adik, sekarang kita semua duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Aduh, senangnya kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati, pikiran kita, juga telinga kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan Tuhan juga tolong supaya kami juga bisa melakukan dengan taat firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita tentang Musa. Ya, adik-adik tahu siapa Musa yang ada dalam Alkitab? Ya, betul. Musa adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk membawa atau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Ya. Nah, Musa diperintahkan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir karena bangsa Israel sangat menderita di Mesir.
keluarlah bangsa Mesir untuk beribadah kepada Allah menuju ke tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, Allah Bapa selalu menyertai Musa beserta dengan bangsa Israel. Tuhan selalu berbicara kepada Musa. Musa juga diberikan 10 perintah Allah, di mana adik-adik tahu? Iya, yaitu di Gunung Sinai. 10 perintah Allah ini diberikan untuk supaya bangsa Israel bisa menjalankan hidup, beribadah, menyembah Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang patut kita sembah. Nah, adik-adik, bangsa Israel dalam perjalanannya itu Tuhan bilang harus beribadah, ya. Di mana beribadahnya? Yaitu di kemah suci. Nah, di dalam suatu hari di dalam kemah suci itu Allah berbicara kepada Musa. Diperintahkanlah Musa untuk bangsa Israel melakukan korban bakaran, mempersembahkan korban bakaran sebagai pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa yang begitu suci, yang begitu kudus. Ya, berupa apa? Berupa korban berupa anak domba yang sempurna, atau juga boleh dengan lembu sapi yang sempurna. Ya, tidak bercacat, tidak bercelah, harus yang sempurna sebagai ibadahnya itu. Ya, di kemah suci itu tidak boleh sembarang bangsa orang-orang itu masuk ke kemah suci, tidak boleh, itu ada aturannya. Yang boleh memberikan persembahan korban bakaran yaitu seorang imam. Ya, imam akan menyampaikan korban bakaran itu dibakar di dupa itu, ya, sehingga boleh diterima oleh Allah sebagai persembahan di dalam ibadahnya bangsa Israel. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau adik-adik mau membacanya ada di Imamat 1 ayat 1 sampai 17. Tentang perintah Allah kepada Musa tentang persembahan korban bakaran. Nah, adik-adik tahu sekarang kita sudah dapat beribadah kepada Tuhan tanpa memberikan persembahan korban bakaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kenapa ya? Kok bisa sekarang kita bisa memberikan persembahan tidak memberikan persembahan itu? Kenapa ya? Iya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib sehingga kita ini adalah tebusan Tuhan. Ya, Tuhan yang sempurna, Tuhan Yesus yang sempurna, yang tidak bercacat bercelah, sudah mau mengorbankan di atas kayu salib sehingga Tuhan Yesus juga bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita tidak perlu lagi memberikan persembahan korban bakaran seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita adalah milik Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Kita milik Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga adalah juru selamat kita. Kita pegang itu, ya, kita menjadi sukacita karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan di gereja, tidak perlu lagi di kemah suci. Kita bisa langsung bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik tahu apa itu ibadah? Iya, ibadah itu artinya ucapan rasa hormat, rasa syukur, pujian-pujian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita bisa mengenal apa kehendaknya Tuhan Yesus dan kita bisa dekat dengannya tanpa lagi dengan perantaraan imam, tidak lagi memberikan persembahan korban bakaran di kemah suci, ya. Kita bisa pergi ke
gereja. Di sanalah kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa beribadah dengan keluarga, dengan adik, dengan kakak, dengan opa, dengan oma, semua kita bisa pergi ke gereja, bertemu, beribadah dengan Tuhan Yesus, mengungkapkan rasa syukur kita karena kita adalah milik Tuhan. Nah, di gereja pun ibadahnya kita bisa melakukan puji-pujian, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Itulah kita bersyukur dengan karya penyelamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kehidupan kita. Kita bisa berdoa sepanjang saat, sepanjang waktu, kapanpun juga kita bisa mendatang Tuhan Yesus, kita bisa berdoa kepadanya, mencurahkan isi hati kita bisa mengucapkan syukur kepadanya sepanjang waktu di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa membaca Alkitab, kita bisa mengenal Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Betapa Tuhan itu mencintai kita, betapa Tuhan itu tahu apa menjadi kebutuhan kita, tahu apa yang kita rasakan, ya. Nah, kita mau baca di Roma 12 ayat 1b. Ya, kita baca sama-sama. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, adik-adik, ini yang mau kita kerjakan, bahwa kita di dalam kehidupan kita, jadilah kita anak Tuhan yang menjaga kekudusan, yang menjaga supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ya, karena itulah ibadah kita yang benar-benar sejati, yang benar-benar membuat Tuhan berkenan kepada kita. Ya, saat ini juga Lause mau ngajak kita ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya itu Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Kita baca ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oke. Nah, adik-adik, ini cerita tentang kesempurnaan yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, mari kita menjaga kesucian kehidupan kita di mata Tuhan. Ya, demikian adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa hidup seturut kehendak-Mu. Kami mau menjadi anak yang taat, anak yang mengasihi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami juga menjadi anak-anak yang rajin beribadah, rajin memuji, juga rajin bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami benar-benar bersuka cita menjadi anak-Mu. Engkau sudah menebus kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami bisa disebut sebagai milik-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang Lause persilakan semuanya untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ya Lause di firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan Tuhan Yesus juga sudah bangkit untuk menebus dosa setiap kita. Wah, kita mau bersyukur ya adik-adik karena kita tidak perlu lagi membawa korban bakaran dan segala macam, tapi kita cuma perlu datang kepada Tuhan dan kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Lause mau ajak kita semua untuk menaikkan satu pujian. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan bahwa aku mau cinta kepada Tuhan Yesus selamanya. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulangi pujian ini. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, tidak terasa ya, hari sekolah minggu kita hari ini sudah hampir selesai ya Lause ya. Wah, adik-adik, yuk sekarang Lause undang kita semua untuk bangkit berdiri. Lause akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh ibadah, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar kiranya kami dapat terus percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan adalah juru selamat setiap kami. Tolong kami ya Tuhan agar kiranya hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami ingin kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, tolong kembali pimpin sertai setiap aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Adik-adik, ingat, kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Sampai berjumpa. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye.